Pada saat Atman dan Sukma ini beriringan berjalan melewati banyaran kembang, artinya bunga, taman bunga yang indah-indah. Jangan sampai kita terjebak di situ. Dan barang siapa yang terakhir taat dengan ajaran Dharma Hindunya, dia akan menyatu dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang meninggalkan ajaran Hindunya, berarti dia adalah meninggalkan Dharma. Dia tidak bisa menemukan genetiknya. Genetik itu dibatasi oleh Wat Gonggang itu, artinya jembatan yang bergoyang terus. Begitu Sukma itu bisa menyatu dengan kekuatan yang Widi, Sangkan Paling Dumadi, disitulah keturunannya menemukan Manu Baul, manusia yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi kebenaran, kebaikan. Dia selalu akan bicara tentang kebaikan, memberikan contoh terbaik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Rahayu Channel, dengan suasana yang asri, adem, penuh dengan keheningan walaupun di pinggir jalan, karena kita lihat banyak burung, banyak suara-suara yang memang ala di kampung sekali. Nah, ternyata Hindu Channel saat ini berada di Bali, lagi-lagi di Bali, di Kedatuan Kawistan Pura di Kecamatan Denpasar Utara, kemudian di Desa Upung Kajil. Nah, hari ini kita bersama dengan Ide Ratu Sri Bagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namiko, semoga sama kru. Sama kita semoga rahayu sampai dari Lampung, Jakarta langsung ke Bali. Ya, selamat datang pulang ke Bali. Ya, semoga memiliki kebahagiaan. Ratu pengantar tadi, tentu kita nanti akan membahas tentang genetik Sukma. Nah, namun di pengantar kita melihat suasana asri, banyaknya burung, perkutut, beo, terus ada peliharaan lain. Kenapa harus suasananya seperti ini, Ratu? Ya, ya, Om Swastiastu, Rahayu, Mama Ayu Ning Bawono, para pemirsa Hindu Channel yang berbahagia bertemu pada suasana yang bahagia. Senantiasa kita menemukan kebahagiaan Dirgayusa. Semoga para pendengar, pemirsa channel Hindu mendapat umur yang panjang, Dirgayusa, dan senantiasa sukerta, niskala lan sekala. Ya, apa yang nak Miko bilang bahwa di situ ada simul-simul leluhur kita, bahwa leluhur kita harus memiliki satu disebut geraha, artinya rumah yang asri, rumah yang bisa meneduhi kita, menyenangkan kita tinggal di rumah. Yang kedua, tukilo adalah burung yang sering dilambangkan dengan burung perkutut, karena burung perkutut itu memberikan sebuah perlindungan, makanya ada sebut dengan perkutut Songgo Ratu, perkutut macam-macam istilah perkutut. Terus yang ketiga itu adalah kencana itu artinya pusaka-pusaka, baik itu berupa emas, baik berupa keris, baik berupa kendaraan dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah garwo itu istri yang cantik, yang selembut, yang menawan, sehingga kita merasa senang, merasa betah tinggal di rumah. Nah, itu intinya, supaya kita tidak keluyuran kemana-mana. Jadi yang kita merawat diri dalam rumah kita sendiri. Nah, ini sehingga kekuatan energi yang membangun struktur manusia yang disebut dengan Sadduo, ada 6 elemen yang membangun struktur manusia itu, mencerminkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kalau di
di Bali dalam bentuk Sadwo menjadi Sat Kertih, 6 kebahagiaan yang ada di sekitar rumah. Yang satu Atma Kertih. Nah, bagaimana kita menyucikan Atman di dalam diri kita, sehingga Atman itu kemudian muncul menjadi sebuah tatanan kebahagiaan, jiwa-jiwa yang bahagia. Maka di setiap rumah di Bali itu ada pemeracan yang dekat dengan rumah. Itu munculkan bahwa setiap hari kita harus menyucikan Atman dalam diri kita. Yang kedua disebut dengan Wana Kertih. Nah, Wana Kertih itu jelas tumbuh-tumbuhan. Di sekitar ini banyak tumbuh-tumbuhan yang kita pelihara. Makanya ada 5 tumbuh-tumbuhan yang turun dari swargan yang menjadi kehidupan manusia. Itu disebut dengan Wisuda Wasudena. Jadi yang bisa menghilangkan sifat-sifat negatif menuju sifat positif. Nah, diantaranya 1 Gaharu, 2 Kamboja atau Jepun di Bali, yang ketiga adalah Cenana, yang keempat Nagasari, terus yang kelima adalah disebut dengan pohon bunga yang sangat langka sekali, disebut dengan Skarjula. Skarjula. Nah, itulah 5 kayuan yang ada di sekitar kita yang mampu menghilangkan sifat negatif, sehingga selalu Atman menjadi suci. Terus yang ketiga disebut dengan Danu Kertih. Itu harus ada sumber air, berupa sumur, itu sumur air dan sebagainya, atau ada kolam kecil dan sebagainya. Terus yang kelima disebut Jagat Kertih, tata ruang. Tata ruang itu ada tembok penyengker, ada lingkungan, ada telajakan. Terus rumah-rumah juga terbagi, ada rumah Singosari, rumah Saren, rumah Gede, rumah lain sebagainya. Nah, itu mencerminkan sebuah kelima itu. Dan keenam Jana Kertih. Kalau kelima ternyata dengan rapi, sehingga manusia yang ada di sekitar itu mempunyai perasaan yang kertih, yang bahagia. Jadi Jana Kertih. Nah, itulah disebut di Bali Sat Kertih. Kemudian yang ke-6 elemen ini disimpulkanlah oleh leluhur kita menjadi 3 Trihita Karana. Jadi hubungan manusia dengan Atmannya, Tuhannya, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan sesama. Paling kecil membina keluarga yang bahagia, paling kecil itu. Sehingga bisa melakukan keluarga bahagia. Jadi orang-orang yang tinggal di rumah itu dia akan selalu bersahaja, menerima tamu siapapun, merasa bahagia di kedatangan seorang tamu. Nah, itu kira-kira gambaran dari kehidupan masyarakat Hindu yang pada umumnya. Ratu Bagawan ini tentu kami ingin juga menerima pemahaman tentang genetika sukma, karena kalau kita berbicara genetik pasti sebuah keturunan, kemudian ya sifat, karakter dan sebagainya gitu. Ketika kita berbicara sukma dari lingkungan Hindu tidak terlepas dengan Atma. Gitu. Ini bagaimana Ratu memahami tentang genetika sukma? Ya, terima kasih Namiko. Seperti tadi kita bawa Sat Kertih menjadi Sadwo. Jadi ada Sat Kertih itu adalah 6 unsur alam semesta, kemudian menyusup ke dalam ciptaan beliau menjadi Sadwo dalam raga manusia, sehingga manusia disebut dengan Buana Alit. Alam yang di Sat Kertih disebut Buana Agung, sehingga Buana Agung dan Buana Alit itu tunggal. Makanya dalam elemen hidup manusia itu dari 1 prani, kedua prana, ketiga bayu, keempat adalah apah, kelima teja, kelima Atman, keenam adalah sukma. Jadi ada 6 elemen yang dalam diri kita, yaitu Atman itu seluruh kehidupan itu ada Atman. Maka dibilang Saroidam Atmani Kalu Brahman. Jadi semua kehidupan ini berisi Atman yang berasal dari Tuhan. Kayu pun punya Atman, disebut dengan Eka Permana. Hewan memiliki 2, disebut Dwi Permana. Manusia memiliki 3, disebut dengan Tri Permana.
Nah itulah yang membedakan, sehingga kalau manusia mampu menyatukan semua elemen dalam dirinya, baik prani, prana, bayu, apa, teja, atman dan sukma, itu akan menyatu menjadi sebuah inkarnasi, sebuah gerakan menjadi ngrogo sukmo. Nah, disitulah manusia mampu ngrogo sukmo, melepas sukmanya keluar dalam tubuhnya. Nah sehingga manusia betul-betul menyadari kesadaran menjadi hidup yang sejati. Sukma itu adalah kehidupan yang sejati yang dimuskan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau kepada tumbuhan dan binatang tidak disebutkan sukma, hanya atman. Makanya seluruh punya atman, binatang miliki atman. Nah atman itu mampu bergerak, tumbuh, tapi tidak mampu dia mengolah budinya, karena budi indria itu muncul dari sukma itu sendiri. Makanya konsep Hindunya adalah sukma itu menjadi yang percikan Tuhan, dialah menyatu kepada yang widiwasa atau sang yang narayana atau sang Tuhan, ia berupa angkihan. Jadi angkihan, makanya kalau di dalam konsep kita di aksara ang untuk kehidupan, itu kematian. Makanya ang itu menjadi konsep dari angkihan, itulah ya hidup. Selama masih angkihan dalam diri kita, kita tetap hidup. Selama angkihan itu keluar dalam diri kita menjadi tidak akan hidup. Maka yang berhubungan erat dengan perpulangan kepada Manunggal Sangkan Parinumadi adalah angkihan itu. Angkihan itu yang memiliki hubungan konteks. Maka itulah sukma itu membawa angkihan, atau kalau dalam agama lain mungkin sama dengan napas gitu. Napas itulah yang memiliki hubungan yang erat dengan sang yang Sangkan Parinumadi. Hubungan antara pribadi, antara kehidupan dengan yang menghidupi. Maka di Bali dibilang sang sinembah dungil kelawan sang sinembah. Jadi orang yang membakti itu bersatu dengan yang dipuja. Jadi yang disembah, antara yang sembah dan yang disembah itulah satu. Maka muncul ongkara nyungsang, ongkara ngadeg. Disitulah disebut dengan ongkara adu muka. Saya itulah menunggalnya, saat menunggalnya manusia, sukma manusia dengan menyatunya dengan sang pencipta. Manunggal ring sangkan paraning dumadi. Nah, Ratu niki izin disambung terkait dengan genetik yang dimaksud, yang boleh tidak kita memahami bahwa sebuah genetik ini ketika pertemuan antar manusia, misalkan contoh niki orang yang sulit Bali, misalkan semeton Bali, kemudian melakukan pernikahan dengan orang Jawa. Nah, apakah atman atau rohnya akan berpengaruh ketika si semeton Bali niki sudah tidak ngikut ke kawitan gitu, misalkan dia berada di Jawa. Nah itulah bagaimana pola seperti itu. Iya Niko, kalau masalah genetik atau genealogi atau silsilah itu sudah dicanangkan dalam konsep Atma Sangsa. Atma Sangsa itu pada saat manusia keturunan Manu, itu awal usulnya manusia, maka dalam konsep di dalam lontar Kutara Kanda Dewa Penerbangsul, bahwa manusia bukan Manu diturunkan ke bumi itu dengan tata kelapanya gading. Jadi genetiknya di situ. Genetik. Maka saat ngaskara itu ada perjalanan sukma menuju sumber genetiknya, gennya, yaitu pada saat seorang wiku membuat upacara ngaskara saat membersihkan upacara kematian. Nah, di situ ada pewisik bahwa perjalanan atman dan sukma akan menyampai manunggal ke genetiknya apabila telah melewati. Satu yang dia lewati adalah lepas dari kurungannya, dari badan ini, kemudian dia atmannya tujuh saptatma, 7 atman diletakkan di kajang. Kajang itu artinya satu simul linggihnya atman, maka disebut dengan kajang, artinya memindahkan. Kedua, simul dari puspalingga atau disebut dengan sukma sarira. Sukmanya akan langsung berhubungan dengan sang pencipta. Nah, disitulah dia akan melewati, disebut dengan
Titi Ugalagil. Nah, si Ugalagil itu gambaran sukma itu menuju gennya, sumbernya. Makanya gambaran genetik seperti tangga, seperti titi gitu. Titi itu kan yang bergerak terus, itu menuju sumbernya yang penciptanya, yaitu bibit dari Manunggal Sangkan Paring Dumadi. Artinya bahwa ampun ini dipotong, bahwa genetik sukma ini bukan yang dimaksud adalah sebuah genetik pada manusia ketika masa hidup, bukan, beda. Ya sama, karena genetik itu menghidupi manusia. Jadi tanpa genetik manusia tidak bisa hidup. Jadi sukma itulah diambil. Nah, sehingga pada ruang-ruang tertentu, kenapa ada akhirnya manusia itu berinkarnasi? Nah, kenapa manusia berinkarnasi? Nah, saat manusia di dalam sana dibilang, ruas kita praktering Banjaran Kembang, ayo kita mati ke Kembang, menawa ke danau pada kita yang bidadari-bidadari, tumitis tu kita menjadi manusia lista ayu, kewala kita mendaya corah. Jadi pada saat Atman dan Sukma ini beriringan berjalan melewati Banjaran Kembang, artinya taman bunga yang indah-indah. Jangan sampai kita terjebak di situ. Jangan sampai kita larut dengan keindahan sehingga kita tidak bisa melewati tangga genetik itu. Tangga genetik itu berupa jembatan itu Titi Wat Gonggang. Nah, begitu kita akan temurun kembali jadi manusia, bereinkarnasi menjadi manusia yang cantik, yang ganteng. Kewalau kita berbuat yang tidak bagus, ya kita suka menginginkan milik orang lain, suka kita berselingkuh, suka kita berbuat tidak benar lah di bumi ini. Nah, itu yang hukumnya berinkarnasi kembali. Kenapa ada reinkarnasi? Ya karena dia tidak bisa menemukan genetiknya. Genetik itu dibatasi oleh Wat Gonggang itu, titik, artinya jembatan yang bergoyang terus. Genetiknya kan gitu, terus bergoyang, terus berputar lain sebagainya. Dia takut. Akhirnya dia dijebaklah oleh Banjaran Kembang itu, di mana bunga-bunga yang indah, yang menarik hati, yang ngelangunin, tidak ingin kita kemana-mana. Karena dia merasakan nyaman roh itu. Nah, setelah dia dilahirkan kembali, dia juga mendapat sebuah kebahagiaan dengan cara itu. Dan keindahan yang dapat. Makanya di dalam Panca Maya Kosa kan salah satu kebahagiaan yang dilebur dengan Kajang Plase kan untuk melebur kebahagiaan orang. Orang bahagia pun bisa harus berdosa gitu. Karena dia berbuat yang bahagia di luar konteks agama Hindu itu sendiri. Artinya bahwa Ratu ada genetik suksma yang lancar karena dia secepat mungkin melewati keindahan bunga dan jembatan itu. Ada juga yang prosesnya lama karena menikmati itu, dan tidak berani dia melewati Ugalagil itu. Makanya pada saat proses ngaben, misalnya memukur maligil, maka lagi di Penda Atman itu. Nah, di Besaki adalah disebut Pura Wat Gonggang, Puriti Gonggang, di sana pendak lagi untuk diupacarai yang lebih sempurna, sehingga pada saat maligil itu betul-betul Sukma itu kembali ke asal Sangkan Paring Dumadi. Nah, karena begitu Sukma itu bisa menyatu dengan kekuatan yang widi Sangkan Paring Dumadi, disitulah keturunannya menemukan Manubawa, manusia yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi kebenaran, kebaikan. Dia selalu akan bicara tentang kebaikan, memberikan contoh terbaik. Dia bahagia, dia bisa menularkan kebahagiaan itu dengan kebenaran. Ratu izin, untuk menyempurnakan Sukma ini, kita sebagai keturunannya selagi masa hidupnya, supaya Sukma atau Atman atau roh ini tidak terjebak berada di zona nyaman itu, punya peran juga, Ratu? Ya, punya peran. Maka itulah ada istilah Pitra Puja. Jadi kewajiban Yayah Rena Riwakasan. Jadi kewajiban seorang putra yang baik adalah menyempurnakan leluhurnya dengan konsep yadnya. Nah, makanya dalam agama Hindu Bali, yang di Bali kita membuat upacara yang meninggal, ada upacara Akangsen. Setelah Akangsen ada upacara
nyekah atau ngoras, sudah nyekah ngoras ada upacara memukul, udah itu ada upacara habis memukul ada malikya, yang terakhir adalah ngeluar. Makanya disebut lungguh sangyang sukma itu ada di Pancapada, 5 tempat gitu. Makanya Jagrapada, kalau leluhur kita meninggal dalam situasi tidak sampai ke upacara ngoras disebut Jagrapada, ada di sekitar kita. Beliau mengetahui apa gerik-gerik kita, terus kita, tapi kita tidak tahu. Cuma ada rasa, kayaknya ada masih di samping kita, belum beliau lewat. Yang kedua disebut susupta pada, ada di alam mimpi. Alam mimpi dia antara sadar tidak sadar. Yang ketiga disebut suapna pada, alam yang tidur nyenyak. Yang keempat Turiya pada, alam yang bercahaya, terang. Dia mulai alam kesadaran. Alam kesadaran di situ bahwa keturunannya sudah mencapai memupacarai, terus mendoakan dengan situasi yang baik. Yang kelima adalah Turyanto pada. Nah, alam keabadian. Nah, disitulah yang disebut dalam konsep ngaben dibayar dengan konsep Pancapada. Jadi lungguh sangyang sukma itu adalah di Pancapada. Nah, ini hubungannya dengan setelah sampai di Turyanta pada itulah alam awal genetik, gennya manusia. Nah, semua akan manusia itu bisa melewati itu dengan perantara bantuan dari keturunannya dalam bentuk upacara pitra puja yang tadi itu Pak Kangser, ngeroras, memukul, malikya, ngeluar. Artinya bahwa ketika kita sebagai keturunannya, ketika kita dimimpikan atau memiliki rasa bahwa ada di samping kita, itu sebenarnya belum sempurna. Belum sempurna. Jadi beliau belum bisa memberikan anugerah kekuatan kepada kita, istilahnya untuk mencapai manubawa. Kalau kerennya disebut sekali Bali kan manusia kabinawa. Segala sesuatunya dia memiliki wibawa, memiliki kecerdasan, memiliki kekuatan, memiliki sayang banyak, itu semua dia bisa miliki dalam dirinya. Karena kebanyakan gini Ratu, mungkin ada yang pernah berpikir bahwa kok saya lama tidak dimimpikan oleh leluhur saya, kok saya nggak pernah ketemu gitu. Ada juga yang berpikir, saya dimimpiin sama leluhur saya, berarti leluhur saya itu sayang sama saya, lagi jagain saya. Sebenarnya bahwa itu petunjuk bahwa kamu untuk ngasih tahu bahwa leluhurmu itu belum sempurna gitu. Iya, berarti masih berada di alam Jagrapada. Nah, ini belum selesai karena ritualnya atau karena apa Ratu? Karena ini banyak yang bertanya. Iya, memang banyak hal yang mungkin terjadi. Satu, memang salah satu atau upacara untuk mengentaskan leluhur dalam konsep Manunggal itulah ketulusan keturunannya dengan meyatnya saking dasar kebenaran. Makanya dibilang meyatnya posir maring relepak ing telapak tangan. Jadi kita menyelesaikan leluhur itu harus dengan memang hasil dari jerih payah tangan kita sendiri, bukan dengan cari utang, menjual tanah, atau kita korupsi dan sebagainya. Tidak boleh. Itu memang harus ada dasar upacara dengan kemurnian dharma lah. Dharma, artha, kama, moksa. Dengan dharma lah semua didapat untuk mencapai moksa leluhur kita. Makanya ada disebut terakhir kan di dalam Pitra Puja kan itu murcantu pitara dewam, habis murcantu swargantu, habis swargantu moksantu sunyantu. Kalau di swargantu belum tentu dia moksa bebas, masih terikat dengan kelahiran kembali. Kalau sudah moksa dia baru sunyantu, menyatu dengan keabadian. Maka disinilah kewajiban keturunan untuk mengupacarai leluhurnya dengan sumber-sumber yang betul-betul murni atau dari dharma itu sendiri, memperoleh harta. Nah, ini yang memang konsep yatnya itu tapi berpengaruh. Tapi begitu manusia yang tidak sampai ke dia
kembali lahir kepada genetiknya, karena sudah di frame oleh seperti tangga itu, sudah dibatasi kiri kanan, ada parit-parit tangga itu seperti titik, dia akan kembali ke genetiknya untuk menjadi manusia, biar bisa dia melakukan penebusan dosa. Tujuan kita lahir jadi manusia kan untuk menebus segala dosa masa lalu. Maka ada dosa itu dari kata sancita trimana prarabdha, dosa yang masa lalu, sekarang, dan ke depan. Itu kita warisi terus berputar. Nah, kecuali manusia yang sudah sampai ke tingkat pitraloka, itu dia bisa memilih kelahirannya untuk menyelamatkan keturunannya. Gitu. Dia akan lahir kembali untuk menyelamatkan kondisi keturunannya yang amruk misalnya. Itu tidak selalu manusia itu akan amruk dan sebagainya. Dia akan diselamatkan juga oleh leluhurnya turun menjadi manusia, sehingga dia akhirnya bisa membawa kebesaran keluarga itu sendiri. Gitu. Kan banyak orang-orang tidak mampu dulunya sekarang menjadi pembesar, berubah menjadi orang bijak, orang lain sebagainya, sehingga membahagiakan bagi seluruh kehidupan. Ya gitu kira-kira, karena kita percaya dengan adanya reinkarnasi, artinya numitis kembali atau manu madi. Ketika kita terlahir kembali, jangan kita salah gunakan. Ya, jangan salah. Makanya jadi manusia itu sangat berat. Makanya dalam Sarasa Moca kan dibilang, ring akohing sarwa buta, menjadi sangsa kita menjadi wong, apa yang utama juga, waruh ring subah karma. Waruh humilangkan sangsa, masdani kang subah karma. Gitu. Karena kita dilahirkan menjadi diantara makhluk hidup ini, dilahirkan jadi manusia yang paling susah, paling langka. Karena lahir jadi manusia itu mampu menghilangkan sifat buruk dan sifat yang baik. Maka untuk menjadi orang baik, berbuatlah kebaikan. Itu istilahnya. Hanya manusia yang mampu melakukan berbuat kebaikan di antara seluruh kehidupan yang diciptakan oleh Sang Hyang Narayana Uti Sang Hyang Widi. Gitu. Makanya harus berbangga jadi manusia. Sejelek-jeleknya jadi manusia tetap utama namanya. Genetik paling sempurna. Genetik paling sempurna. Ratu, kita akan meminta sebuah wejangan atau pesan tuntunan untuk kita umat Hindu di seluruh Nusantara yang menyaksikan Hindu Channel pada hari ini, dengan memunculkan pertanyaan bahwa genetik sukma yang sempurna itu seperti apa, kemudian genetik sukma yang belum sempurna, kita sebagai generasinya atau sebagai yang ditinggalkan harus bagaimana? Ya. Monggo bisa disampaikan kepada umat Hindu di seluruh Nusantara. Ya, nambah sedikit tadi bahwa kalau kita keluar misal dari Hindu, ya kita tidak akan ketemu genetik gitu. Oh. Ya itu. Jadi genetik kita lepas. Jadi makanya dalam umat Hindu sedharma seluruh Nusantara, Sri Bhagawan berpesan bahwa dalam sastra disebut Uraratana Diksa Apnoti, Diksa Daksina Anopti, Daksina Srada Apnoti, Srada Satya Apyate. Bagi orang Hindu yang taat tekun berada di posisi itu, dia akan menjadi orang yang baik, orang yang diutamakan. Setelah itu manusia akan mencapai penghormatan. Setelah dia mencapai penghormatan, dia akan taat dengan ajaran Hindunya. Dan barang siapa yang terakhir taat dengan ajaran Dharma Hindunya, dia akan menyatu dengan Tuhan, disebut dengan Srada Satya Apyate. Jadi orang yang srada itulah yang bisa manunggal kepada penciptanya, manunggal ring sangkan paraneng dumadi. Makanya orang-orang yang meninggalkan ajaran Hindunya, berarti dia adalah meninggalkan Dharma. Berarti orang yang kembali ke ajaran Hindu, dialah kembali ke Dharma. Kira-kira itu pesan Sri Bhagawan untuk meyakinkan bahwa anak-anak kita ke depan tidak akan mempoinkan
agamanya. Agama adalah penuh ujian kita untuk memahami jalan yang benar. Terima kasih. Semoga apa yang Sri Bogawan ucapkan kepada umat Hindu seluruh Nusantara bisa diterima dengan baik. Semoga semua hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Sila Panduk Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Satu Kutumadi, Suksema. Suksema Ratu Bagawan sudah memberikan wejangan kepada kami. Nah, tadi yang menarik dari pembahasan kita ternyata putusnya sebuah genetika ini ketika kita melakukan perpindahan sudah tidak berada di jalur atau keyakinan Hindu itu sendiri. Nah, ini membawa pesan, silahkan Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel Generasi Hindu simak apa yang disampaikan oleh Ratu Sri Bagawan pada hari ini. Semangat Hindu Channel, tentu ini berkat dukungan Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Kami tutup dengan Parama Santi, saat ini berada di Bali. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semangge. Estirastu.